Selamat malam sahabat Femina. Jumpa lagi di Instagram Live Femina Magazine. Saya Trianura Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan menemani live teman-teman di malam ini. Tri akan tulis dulu judulnya ya. Apa kabar teman-teman semua? Sedang ada di kota mana? Boleh disebut waktu itu dulu, tulis dulu judulnya ya. Oke. Sedang ada di mana? Jakarta Utara, cek. Oke. Ada Vidya, ada Mbak Indah Jakarta lagi. Oke, nah situ sudah ada bintang tamu kita. Bertemu lagi di Instagram Live Femina. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya, karena Omikron masih ada. Suara Tria terdengar dengan jelas, sahabat Femina? Oke. Kembali saya perkenalkan diri, saya Trianura Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara live malam ini. Topiknya adalah cerita makan hari ini dalam 1 jam ke depan. Saya mau sahabat-sahabat Femina yang sedang nonton lagi nih. Mana tadi? Sedang ada di kota mana? Nah, oke. Hai Mbak Amalia, Leli, Lupita. Jelas ya suaraku ya Mbak Leli ya. Thank you Mbak Leli. Halo Mbak Tabita, Mbak Ria, Amalia Monica, Sandi Sagu. Lagi di mana nih? Oke, malam ini obrolan cerita makan kita akan sangat unik. Ceritanya tentang kecap, bumbu penyedap kesayangan kita semuanya ya. Siapa di sini yang suka banget kalau makan harus dikecapin? Siapa nih? Oke, siapa di sini? Ayo ngaku. Pokoknya kalau suka banget sama kecap. Bahkan pokoknya di rumah ada lebih dari ada lebih dari 1 merek kecap. Saking fanatiknya. Coba ya. Biasa di kecap dipakai buat apa aja sih kalau sahabat Femina? Untuk dimasak atau untuk misalnya disiram kerupuk atau untuk teman makan bakso ya kalau lagi keluar. Nah, boleh tulis di kolom komen. Biasanya senengnya kecapnya diapain. Nah, saking deketnya nih ya kita dengan kecap, sebetulnya tuh ternyata kita tuh nggak tahu banyak tentang cerita di belakang kecap ya, tentang istimewanya proses pembuatannya, asal muasalnya, dan juga pabrik-pabrik tua kecap ya yang terus bertahan dan akhirnya menjadi legendaris ya. Dan bahkan banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang berbangga dengan kecap mereknya. Oke. Malah yang banyak loh sekarang anak muda yang justru fanatik dengan kecap-kecap artisan ini ya gitu ya. Jadi biasanya di rumah punya botol kecap dari merek pabrikan yang gede, tapi juga punya merek-merek tadi ya, botol-botol kecap dari daerah-daerah ya. Katanya lebih legit gitu rasanya ya. Nah, kalau di daerah sahabat Femina ada kecap apa? Oke. Nah, tulis tuh ya tuh kalau di tempat kalian ada kecapnya apa. Jadi sekarang tuh ya, ternyata kecap tuh saking istimewanya, lain daerah, lain bumbu, lain rasa tentunya. Kayaknya kalau kita bikin wine tasting atau cheese tasting tuh udah biasa. Justru kalau sekarang ya di komunitas foodie, di orang-orang ternyata kalau suka makan bahkan sering bikin namanya kecap tasting. Bener nggak tuh? Kita akan tanya ya sama tamu kita yang adalah seorang kolektor kecap. Langsung aja kita akan ngecap soal kecap bersama Hardian Eko Nurseto. Dia adalah antropolog pangan ya, dosen antropologi yang juga adalah kolektor kecap ya. Nah, kita akan tanya berapa banyak botol kecap dan sanggup nggak dia ngabisin semua itu ya sahabat Femina ya. Dan mungkin juga mukanya familiar, teman-teman sudah mungkin melihatnya dari MasterChef season 8 ya. Dia adalah salah satu finalis dari MasterChef season kemarin. Nah, siapa nih yang kemarin sempet ngefans banget sama Seto ya. Oke, saya akan segera undang Seto. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen ya. Nanti Tri akan tanyakan langsung ke Seto. Boleh juga tuh, tadi Tri masih nungguin jawaban teman-teman sukanya kecapnya dari kecap yang daerah mana ya. Boleh tulis di kolom komen. Selamat malam Seto. Malam, jelas suara saya? Jelas. Boleh Tri manggilnya Seto nggak apa-apa ya. Seto atau Kak Seto ini? Seto. Seto aja Seto. Oke, jadi sahabat Femina, Seto ini domisilinya di Bandung ya. Tadi saya bilang dia adalah dosen antropologi pangan ya, sangat menarik ya. Dan kemarin pun yang tambah kerennya dia ikutan MasterChef season 8, betul ya Kak Seto? Benar. Nah gitu ya. Kalau sama mahasiswanya dipanggil Kak Seto apa Pak Seto? Om. Aku dipanggilnya Om Seto kalau di kampus.
Oke, Kak Seto, tapi katanya sayangnya dia lagi nggak di gudang kecapnya ya, dia lagi nggak bisa dekat-dekat rak kecap, dia sedang berada di lokasi lain, sedang bertugas, nggak apa-apa Kak Seto. Tapi yang penting Siap. kita malam-malam ini bakal bisa tetap ngobrol tentang kecap dong ya. Oke. Nah, oke ini bakal seru banget. Pokoknya sahabat Femina yang punya pertanyaan soal kecap gitu ya, atau ingin menantang pengetahuan Kak Seto tentang kecap, seberapa jauh dia tahu tentang kecap, Aduh. langsung aja tulis di kolom komen, oke? Nah, Siap. Ini oke. jadi Kak kayak Seto mau sehat, kuis. Kak Seto? Kak Seto Gimana? sehat, Kak Seto? Sehat dong. Iya, Kak Seto. Alhamdulillah sehat. Ngajar-ngajar berarti sekarang masih offline, online? Eh, sekarang masih online. Jadi tadinya mau dibuka di semester ini tapi ditutup lagi karena situasinya belum membaik. Tutup buka gitu kan? Nah, Iya. tapi Cu- ya, Cuman jadi lab kangen aja banget sih dong yang ngajar ya. Kenapa? iya ya, ada ngajar yang memang harus di laboratorium. Saya ngajar makanan fermentasi, jadi itu sih apa namanya masuk offline ya kalau makanan fermentasi. Karena kan harus cobain masak. Oke, itu tetap harus offline ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kecap, anak muda sekarang jadi makin pengen tahu banyak tentang kecap lokal nggak sih? Kayaknya sekarang mulai banyak yang aware ya sama Mulai. ya mulai gitu sama yang bermacam-macam gitu. Karena beberapa beberapa tahun ini kan mungkin ada sekitar 10-20 tahun kan brand besar mendominasi itu ya, mendominasi penjualan kecap di Indonesia. Yes, oke betul ya. Tapi tadi sekarang kan banyak, justru sekarang kita tuh makin suka yang unik-unik gitu ya Kak Seto ya. Di daerah apa suka apa, apalagi sekarang wisata kuliner yang anak muda makin seneng ya. Jadi pulang-pulang dari daerah bawa kecap loh ya, bisa aja nih teman-teman, apalagi habis Benar, nonton benar. ini. Oke, nah Kak Seto langsung aja nih ya. Aduh aku seneng deh ngobrolin kecap malam ini karena unik banget pembahasannya. Kamu kan koleksi kecap, kok bisa sih? Gimana asal mulanya? Boleh ceritakan dengan singkat? Ya, jadi sebenarnya awalnya tuh emang sering jalan-jalan kan neliti makanan gitu, keluar keluar kota gitu. Sampai satu waktu aku posting kecap, uh, aku posting di Lasem, lagi mampir ke pabrik kecap di Lasem, terus pulang bawa beberapa botol, dua kardus sih bukan dua kardus brand itu, dan saya bagiin ke teman-teman. Terus ada satu teman saya, wah suka ngoleksi kecap juga ya. Terus aku bilang, enggak, ini cuman karena kemarin dari sana aja. Wah, lu harus ngoleksi katanya gitu. Akhirnya kita ketemuan dan dia ngasih satu botol kecap dari Serang waktu itu, kecap cap ikan koki. Ini aku kasih buat kamu katanya gitu. Terus terserah mau dipakai atau mau dikoleksi, tapi nggak boleh dikasihin ke orang lain katanya gitu. Nah, dari situlah mulai namanya UPI. Teman-teman saya tuh namanya UPI. Terus dari situlah mulai, wah kayaknya dikoleksi boleh nih yang botol kaca. Terus akhirnya di situ mulai ngoleksi ya. Terus setiap kali pergi ke luar kota karena pasti mampir ke pasar tradisional gitu kan. Nah, dicarilah kecap-kecap dari Nusantara, dari daerah-daerah tersebut itu. Kecap Nusantara. Wow, suaranya hilang. Oh, sorry saya mute. Oke. Jadi emang karena Kak Seto juga sering ke daerah ya meneliti, jadi akhirnya dari situ juga bisa memuaskan keingintahuan berbelanja kecap. Nah, yang paling susah dicari itu yang mana? Kecap yang yang paling apa? Paling yang paling susah. susah dicari itu kecap yang pabriknya udah bangkrut sebenarnya. Kemudian. jadi jadi Harusnya kadang-kadang nggak itu boleh. iya, jadi kadang-kadang pas kita main ke pasar tradisional, kan kalau yang jualan-jualan kecap itu biasanya bareng sama jualan kacang-kacangan, terigu gitu kan, yang kering-kering gitu kan. Nah, terus biasanya tuh mereka ada di satu sudut uh, rak gitu kecap semua, tapi yang belakang-belakang tuh yang udah apa ya namanya, udah bulukan gitu ya, udah berdebu, udah jelek gitu. Nah, tapi ya itu juga satu dari sekian banyak mungkin yang nggak bisa, susah dicari namanya juga gitu. Nah itu sih. Oh, oke. Jadi carilah di rak yang terbelakang gitu ya, yang paling belakang ya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau sekarang misalnya kayak kemarin saya pergi ke Solo, pasar-pasarnya relatif banyak pasar yang
baru dibangun dan jadi bagus gitu kan. Jadi rata-rata kecap-kecap lamanya udah hilang juga. Mereka pas beres-beres pasti kan nggak diangkut lagi. Mungkin kebuang gitu kan. Oh, gitu. Ya. Nah, lalu kalau misalnya Kak Seto gitu menemukan satu kecap yang, waduh, kayaknya ini udah jarang nih ya, bahkan kata tadi pabriknya udah nggak ada, yang bersisa cuma tinggal orang yang punya kecapnya aja. Emang kalau disimpan gitu dia bisa bertahan berapa lama atau dia bisa aging kayak wine, Kak? Sebenarnya kalau di botolnya sih kadaluarsanya tuh rata-rata sekitar 2 tahun. Kadaluarsanya sekitar 2 tahun. Terus nanti kalau kecap-kecap yang udah saya simpan sih semakin lama dia semakin membatu gitu. Jadi kalau dibalikin cairannya nggak turun ke bawah gitu. Oh, Nah, begitu. tapi pas di satu pabrik aku main di pabrik cap sapi, mereka masih nyimpen dari kecap dari 1980-an katanya gitu, dan aku cobain sih nggak masalah gitu. Ya tapi nggak tahu ya, maksudnya itu aman atau nggak diminum, belum ada penelitiannya. Cuman pada saat itu saya minum dan saya coba satu 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 dua tetes gitu, terus Ya. rasanya sih masih bisa dimakan, cuman nggak tahu aman atau enggaknya gitu. Tapi Oke, itu kalau dagingnya 2 tahun sih. ya resiko dari sebagai kolektor kecap ya. Ya, Harus dicek gitu ya, apakah cita rasanya bagaimana gitu setelah kita simpan. Memang dengan semua koleksi kecap yang Kak Seto miliki itu diapain? Apakah didiamkan? Apa sebagian ada yang misal untuk eksperimen gitu? Kalau untuk biasanya dicoba rasanya tuh gimana? Apakah Kak Seto aplikasikan pada nasi atau dijadi cocolan atau gimana? biasanya sih saya belinya dua. Jadi biasanya saya beli dua. Yang saya koleksi adalah yang botol kaca biasanya. Nah, tapi kan banyak kecap yang sekarang udah ada kemasan yang lebih kecil. Nah, biasanya kemasan yang kecilnya itu saya buka, saya coba gitu. Nah, eh, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu sih sebenarnya karakter rasa dari masing-masing kecap itu gitu. Ada juga Oh, beberapa teman yang kolektor kecap ya, mereka beli cuman buat koleksi aja gitu, nggak dicobain. oh, oke, oke, oke. Tapi karena Kak Seto hobi masak juga ya, antropolog pangan, kayaknya seneng ngulik cita rasa gitu, jadi kayaknya pantang gitu ya kalau nggak dibuka, jadi selalu beli dua. Lalu ngomong-ngomong, ada berapa jumlah merek yang dimiliki sampai sekarang kalau bisa kehitung? Atau itu mungkin, Ah, aduh ini mah masih cemen gitu, justru mungkin ada museum kecap kah atau gimana? ya ya, ya Yang sebenarnya orang lain punya gitu. ya, sorry sebelum lompat ke situ tadi mau ngelanjutin dulu apa kata Tria. Jadi sebenarnya kalau buat saya justru yang menarik adalah keberagaman rasa dari masing-masing kecap itu. Jadi makanya harus dicobain supaya kita tahu. Oke. Nah, uh, udah berapa banyak? Saya baru koleksi sebenarnya dari pandemi. Jadi pandemi biasa nggak ada kerjaan, uh, pas bisa keliling-keliling sambil riset ya beliin banyak gitu. Terus ada mahasiswa juga berbaik hati ngirimin gitu kan. Nah, terus yang saya punya sih seratusan lah ya gitu. Ratusan. Nah, seratusan, tapi sejauh ini yang sudah saya data, jadi coba masukin data ke Excel, ada ada berapa sih brand itu. Nah, yang udah ketulis sih ada 186 sebenarnya. Oh, oke. 186 merek kecap Nusantara. Tapi teman saya Upi yang kemarin ngeracun saya untuk koleksi kecap, bukan ngeracun, apa apa ya bahasanya, ngasih ide saya buat Menginspirasi. ya menginspirasi buat ngoleksi kecap. Dia punya sekitar 270-an. Nah, Sudah tercatat ya, 270. ya, nah ada lagi yang lebih banyak. Kemarin saya ke Solo itu koleksinya itu 348 gitu. Oh, oke. Apakah 348. itu kolektor biasa atau dia punya museum atau gimana? Enggak, Sampai sebenarnya segitu dia banyak. penghobi aja. Sebenarnya ditaruhnya di ruang tamu aja sih sebenarnya gitu. Cuman sekarang dia berbaik hati karena pandemi, dia juga banyak waktu luang, sama dia difotoin tuh satu-satu botol kecapnya. Terus dimasukin ke Lebih Instagram. diarsipkan ya. Ya, iya, iya gitu. Oh, oke, oke. Jadi akhirnya setelah Kak Seto, oh ya sorry, waktu Kak Seto melihat koleksi dia, ada kayak satu atau dua kecap yang Kak Seto ngiri banget nggak? Aduh, kayaknya aku pengen banget punya gitu. Ada sebenarnya. Jadi, nah
dia itu dia itu punya kecap yang pabriknya udah tutup. Aku lupa namanya Walang apa gitu ya. Nah, pabriknya ini udah tutup, dia dia punya koleksi kecap dari label yang paling tua. Jadi kan label kan berubah-berubah tuh cetakannya kan. Nah, dia punya dari satu merek itu kira-kira punya 6 label dan sampai pelang-pelang pabrik kecapnya dia bawa ke rumah karena pabriknya tutup. Tapi Wow. kalau saya sih sebenarnya kalau saya ngoleksinya nggak sejauh itu sih, karena Iya. interest saya adalah di gimana sebetulnya rasa dari setiap kecap itu. Jadi lebih konsentrasinya pada pada rasa dan Rasa. ya rasa dan kuliner yang mengikutinya ya. Jadi kan Oke. kalau kecap tuh pasti ada pairingnya sama apa gitu kan. Nah, biasanya jagoannya di daerah itu tuh makanannya sama apa, terus kecapnya apa misalnya. Oh gitu ya. Nanti sahabat Femina kita akan tanya sama Kak Seto di beberapa kita akan tanya 5 kecap favorit dia ya. Nanti kita akan Wow. tanya apa rasanya dan dari daerah mana. Lalu akhirnya nah, tadi kan kalau Kak Seto mengejar kalau mengoleksi itu mengejar cita rasanya ya dan bagaimana dia kawin dengan makanan gitu ya. Nah, Ya, biasa pada umumnya kolektor kecap apa sih yang mereka kejar gitu? Nilai hmm, historisnya atau gimana apa aja? beda-beda nih. Ada yang ngejar sampai ke advertising ya. Jadi dokumen-dokumen iklan zaman dulu terus ada yang ngejar sampai stempelnya cetakan buat apa namanya? Buat Label. bikin label gitu kan. Ada yang ngejar ke pokoknya setiap ada yang belum punya dibeli aja gitu. Ada yang kayak gitu gitu. Jadi ngejar kuantitas ada gitu kan. Dan yang ngejar cerita juga ada. Oh, oke. Berarti kalau dari semua yang Kak Seto punya, apa yang setelah Kak Seto telusuri punya cerita yang cukup unik gitu? Ya, yang pernah saya kunjungi sih, kalau saya sebisa mungkin bisa mampir ke pabriknya gitu karena pabrik yang pernah saya kunjungi salah satunya adalah kecap cap sapi di Bandung. Itu kebetulan saya sedang bikin film dokumenternya. Dia ternyata ada apa ya? Dia itu udah ada bisnisnya dari 1937 kalau nggak salah. 37 apa 38 gitu. Jadi dari 1930-an dia udah ada pabriknya di Bandung. Dan menariknya mereka menyimpan dokumen-dokumennya gitu. Jadi dokumen pajak itu masih disimpan gitu. Jadi ketika mereka bilang kita udah ada dari 1930 tuh ada buktinya gitu. Hmm. Jadi mereka punya bukti pajak yang tulisan kwitansinya tuh masih bahasa Belanda gitu. Oh, Terus oke. sambil jalan lagi di kemudian kwitansinya masih bahasa Belanda tapi stempelnya udah stempel Jepang gitu. Nah, jadi berubah lagi bukti pajaknya stempelnya Jepang, kwitansinya bahasa Jepang. Terus sampai ke kwitansinya bahasa Jepang, stempelnya bahasa Indonesia juga ada. Oke, oke. Jadi kita bisa melihat ya pergerakan historisnya ya dari tahun kemana kita bisa tahu gitu ya. Oke. Lalu setelah lama akrab ya selama pandemi sih ya gitu ya. Selama Ya, pandemi gitu langsung ngebut ngejar beberapa koleksi kecap. Ternyata apa yang Kak Seto temukan tentang kecap secara overall gitu? Apa istimewanya di mata Kak Seto? ya sebenarnya yang menarik adalah kecap itu kemudian punya karakter rasa sesuai dengan eh, selera masyarakat sekitar. Oke. Jadi kalau kita ngebayangin makanan misalnya makanan di daerah Tangerang, di daerah Cina Benteng gitu, sama kita bayangin makanan yang ada di Kudus atau di Kediri misalnya gitu. Itu kan kita bisa bisa ngebedain perbedaan rasanya gitu dan ternyata kecapnya juga berbeda gitu. Kayak misalnya ini aku ngambil agak jauh biar biar rasanya apa ya? Biar karakter rasanya emang emang jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya di kecap Benteng di Tangerang misalnya, dia itu pas kita makan manis tapi belakangnya ada asin rasa asinnya gitu. Jadi gurih asinnya ada gitu. Nah, kalau di kecap-kecap di Kediri misalnya atau kecap di Lasem gitu, itu
rasa manisnya kuat, hampir nggak keluar nih asinnya gitu. Atau Oh. misalnya kita coba kecap Mirama di Semarang gitu, dia manis banget gitu. Nah, Hmm. eh, itu kalau kita bayangin ya mirip sama sama makanan-makanan daerah situ gitu. Kalau misalnya kita ke Yes. Solo gitu kan, ke Solo juga kecapnya relatif manis banget, tapi penggunaan rempahnya banyak gitu. Penggunaan rempahnya banyak, jadi apa namanya si makanannya juga disesuaikan. Gitu. Oke. Jadi emang dia ngikutin ya. Jadi Mm-mm. pokoknya kalau daerah tertentu dia sayangnya makanya dia senangnya pakai kecap apa gitu. Nah, di situ dia akan mempengaruhi rasa-rasa dari makanannya. Kalau tadi Kak Seto bilang udah lebih dari 100 kecap, berarti bahkan dari kayak satu provinsi aja bisa ada berbagai macam pabrik ya. Gak Iya, cuma satu, dari unik satu banget. pabrik aja bisa biasanya bisa ada 2 atau 3 merek sih sebetulnya. Oh, oke. Nah, itu apa? Berarti mereka yang mereka bedakan, mereka punya rasa dasar yang sama, yang dibedakan apa? Ada sedikit bumbunya atau tingkat kemanisannya? Ada yang tingkat kemanisan, ada juga yang jadi kan sebenarnya si fermentasi si kecap ini kan fermentasinya dari bikin kecap asin sebetulnya kan. Nah, nanti dari kecap asin ini ada berapa kali penyaringan, nah itu juga yang jadi kemudian jadi base untuk bikin kecap manisnya. Oke. Nah, jadi dari Oh, segi oke. kualitas kan kan kita mau ngejar pabrik biasanya mau ngejar yang di kelas pedagang misalnya atau buat di rumah misalnya gitu beda-beda kan gitu. Iya, 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 iya. Belum lagi tadi kan kalau satu pabrik bisa keluar kecap manis, kecap asin, dan nanti bisa dibedakan lagi grade-nya ya, sesuai untuk Ya betul. konsumennya yang mana ya. Nah, berarti menyoal proses fermentasi nih ya, kayak seperti kecap gitu kan, misal kalau di Korea gitu misal mereka punya gochujang gitu, Jepang misalnya punya 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 miso gitu ya. Nah, Ya, kalau kecap itu sendiri boleh dijelaskan nggak sih Kak Seto, ya, proses pembuatannya gitu itu seperti apa alurnya? Pasti kan kita sering makan kecap ya, gitu. Tapi kadang kita nggak tahu, kalau ditanya, tahu nggak prosesnya gimana? Kadang kita nggak tahu. Yang sering kita lihat bahkan kalau di TV, oh cara bikin gochujang tuh gitu ya, gitu. Misalnya disimpan di apa? Di di gentong, uh, ditembikar. digentong gitu ya. Gucci, Nah, Gucci. makanya Ya. ditungguin nih dokumenternya Kak Seto ya. Jadi kita bisa ngeliat nih, oh ternyata begini proses pembuatannya. Nah, ceritain dong Kak Seto, itu bagaimana sih dari biji kedelai, biji kedelainya, kedelai hitamnya, lalu ada harus yang varietas yang mana gitu, atau misalnya berbagai macam pabrik bisa beda varietas gitu, sampai akhirnya menjadi kecap kental manis yang kita suka. Ya sebenarnya sebenarnya kecap kecap ini juga sebetulnya kan influence dari kecap manis ya. Kecap manis ini influence dari Cina sebetulnya gitu. Ketika mereka migrasi ke Indonesia gitu, uh, bawa kecap asin, tapi kemudian kecap asin ini di Pulau Jawa nggak terlalu laku karena selera masyarakatnya berbeda gitu kan, lebih manis. Akhirnya mereka beradaptasi dan keluarlah si kecap manis gitu dengan penambahan bahan-bahan lokal yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya cara bikin kecap manis itu juga sebetulnya sama seperti stepnya membuat kecap asin, yaitu memfermentasi kacang kedelai. Jadi yang pertama itu kacang kedelai itu direbus gitu kan. Habis direbus kemudian dikasih ragi, dijemur, terus dikasih ragi terus dia dibiarkan berjamur gitu. Tumbuh kapangnya, terus nanti dijemur sampai kering, baru dia direndam dengan air garam. Nah, perendaman air garam ini rata-rata 1 sampai 3 bulan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Cina atau di Jepang gitu, mereka merendam dengan air garam ini bisa sampai 3 tahun sebetulnya gitu. Nah, kalau di Indonesia rata-rata 3 bulan lah ya, 3 bulan direndam. Ini bisa ada yang pakai kacang kedelai putih, ada yang pakai kacang kedelai hitam. Nah, terus dari situ jadilah tauco sebetulnya. Jadi rendaman kedelai itu adalah tauco. Nah, tauco ini kemudian disaring,
ampasnya jadi ampas kecap yang kita bisa ketemuin di pasar, biasanya buat tumisan gitu, kita tumis kacang-kacang yang udah asin itu. Nah, airnya jadi kecap asin. Nah, airnya jadi kecap asin ini nanti dimasak bersama larutan pemanis. Larutan pemanis ini bisa pakai gula aren gitu. Jadi di Indonesia banyak macam-macamnya. Ada yang pakai gula aren full, ada yang pakai campuran gula putih, ada yang pakai molasses. Jadi pakai apa namanya side produknya dari pembuatan gula pasir. Gitu. Nah biasanya yang paling murah itu bahannya pakai molasses. Kayak gitu. Masih di mute? Nah, kalau tadi, kalau yang kedelai putih, berarti dia bisa juga menjadi kecap manis, maka dia dicampurnya pasti harus dengan gula Jawa itu. Iya betul. Jadi pas sudah jadi kecap asin itu biasanya si pabrik itu memasak gula Jawa dulu. Gula Jawa dicairin gitu kan, dicampur bumbu-bumbu beda-beda tiap pabrik, tapi yang pasti ada kayak misalnya lengkuas, daun jeruk gitu, terus kayu manis, cengkeh yang kayak gitu ada dicampurin biasanya, terus baru dimasukkan si kecap asinnya gitu. Oh, oke. Makanya warnanya menjadi hitam seperti itu. Nah, itu dia berapa lama sih sampai dia bisa hitam pekat seperti itu? Masaknya cepet kok. Masaknya tuh paling kalau misalnya mulai masak jam 8 gitu, jam 10 udah matang kok kayaknya. Oh gitu. Jadi kan sebenarnya cuma mencairkan si gula Jawanya itu kan. Gula merahnya itu dicairin, udah jadi cair gitu, kayak kita mau bikin karamel gitu. Tapi jangan sampai gosong, terus dimasukin. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di pabrik-pabrik di daerah itu, mereka masih mempertahankan cara lama? Atau mungkin ada pembaruan biasanya di bagian apanya? Ada beberapa nih, kayak misalnya ada yang masih pakai kayu bakar gitu kan. Bikinnya, masaknya pakai kayu bakar, kualinya masih mungkin berapa? Cukup 100 kilo gitu ya. Masuk itunya si kualinya gitu kan. Nah, ada juga yang udah pakai full stainless gitu. Jadi buat perendaman si kedelai aja gitu. Ada yang masih pakai gentong-gentong gitu, kayak kalau kita lihat di film dokumenter di Nat Geo gitu misalnya. Itu mereka pakai tembikar-tembikar, ada yang pakai gentong-gentong juga ada gitu kan. Nah, tapi ada juga yang udah pakai stainless untuk ngerendam. Jadi ada yang pengerjaannya udah sangat higienis ya, walaupun kelas UMKM ya. Kebanyakan kan mereka masih kelasnya UMKM. Gitu sih. Oke. Nah, kalau kita lalu soal bagian label gitu ya, kan kadang ada yang label lucu banget gitu. Kemarin misalnya aku lihat IG-nya Kaseto, ada yang kartun-kartun gitu. Itu mereka biasanya mencerminkan apa sih? Apakah misalnya mencerminkan gambar kesukaan pemiliknya gitu, atau misalnya mencerminkan ada bahan khas di daerahnya gitu. Itu dari mana sih mereka dapat ide-ide untuk menciptakan label yang unik-unik? Karena kan biasanya kalau kita beli kecap tuh yang kita suka lihat itu kan ya, misalnya kalau kita pergi ke supermarket gitu, berjejer gitu kecapnya, labelnya aja lucu-lucu banget gitu. Kadang kita nggak ngerti kecapnya, aduh nggak tahu bakal dipakai apa, kita beli aja karena suka labelnya. Nah itu tuh dari mana sih mereka, seberapa istimewa label itu bagi mereka? Ya, itu sebenarnya pertanyaan saya juga yang belum terjawab. karena kita harus datengin ke satu-satu pabrik untuk satu-satu on. Nah, dan sebetulnya kalau kita nggak punya orang dalam, nggak punya kenalan di pabrik itu juga, kita nggak tahu juga ya kenapanya ya. Iya, nah, cuman untuk beberapa yang udah pernah saya tanya, salah satunya misalnya kecap cap sapi gitu, pas aku tanya kenapa namanya cap sapi, jadi dulu itu pabrik kita itu kalau keluar itu udah sawah gitu, dan dan selalu muncul ada nama sapi begitu aja ya, muncul segitu simpelnya kok gitu.
Lalu namanya bertahan pula gitu ya, berpuluh-puluh tahun gitu ya, kecap cap sapi. Iya, ya dari Oh, 1930-an ke sekarang kan udah berapa? Udah hampir 100 ya, kurang dikit. oh ya. Nah, tadi tuh Tria juga penasaran tuh, balik ke pembuatan kecap itu tadi Kak Seto. Ya, Pas dia nyampe ke Indonesia kan dia jadi manis. Itu ya, kenapa? Karena kan kalau kita tahu kan kalau orang Jawa sukanya yang manis-manis ya dulu ya ya. gitu ya. Apakah ada hubungannya kan kalau dulu kan kita itu di sepanjang titik di Pulau Jawa tuh ya kita menjadi banyak banget bangun gudang-gudang tebu ya. Ya. Gula pasir kita dikirim gitu ya ke seluruh dunia gitu. Apakah dipengaruhi itu gitu loh mereka masukkan terlalu asin nih kita manisin aja gitu kan. Sebenarnya karena kalau dari literatur yang saya baca sih karena selera masyarakat Jawa nih nggak, karena kecap manis ini hampir uh, mayoritas ada di Pulau Jawa pabriknya gitu kan. Nah, uh, sebagian besar ada di Pulau Jawa dan karena dulu kecap asin itu nggak laku gitu, maksudnya nggak nggak cocok lah. Dicuekin ya. Iya, jadi kan nggak bisa tuh jadi cocolan gitu kan kecap asin. Nah, terus akhirnya ya mereka muter otak lah. Kemudian para pedagangnya muter otak, pembuat kecap akhirnya ternyata dibikin kecap manis. Nah, tapi rata-rata kecap manis ini justru penggunaannya menggunakan gula aren, bukan gula putih gitu. Gula putih ini sedikit banget yang pakai gula. Rata-rata kalaupun pakai gula putih biasanya pakainya molasenya, bukan gula putih. Oke. Oh, oke oke. Tuh, oke. Nah, emang kalau versi sejarahnya itu berbeda-beda ya. Banyak banget versinya itu apa Kang Harnas bilang bisa didebatkan gitu. Bisa didebatkan apa Kang Harnas cerita asal muasalnya. Coba Kang Harnas ditulis juga di situ kan kalau kamu baca bisa sharing ke kita juga. Nah, menarik sih karena memang penelitiannya masih masih belum ada bukti tertulis ya di kecap ini dan yang saya rujuk baru dari tulisan orang gitu, belum belum misalnya ada prasasti atau ada dokumen dokumen Belanda juga cuman ada dokumen perdagangan, jadi kayak misalnya di 1715 tuh ada tuh dokumennya kecap ini diperdagangkan gitu, cuma kayak gitu. Oh, oke oke oke. Tuh, jadi teman-teman mungkin kalau ada yang bisa menemukan catatan lain, bisa ditulis ya di kolom komen ya, biar kita sama-sama tahu dan membahas. Oh, ternyata mungkin juga ada kaitannya dengan hal yang lain. Nah, kalau tadi kan kalau kecap ya, identik misalnya dengan selera manisnya orang Jawa gitu ya. Berarti kalau di Sumatera tuh ada pabrik kecap nggak? Ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Ada Sulawesi juga. ada. Ya, tapi tidak sebanyak pabrik kecap di Pulau Jawa. Oh, oke. Gitu. Okay. Di Thailand, ada kecap manis, tapi Mm-mm. juga nggak sepopuler kecap ikan gitu di sana. Oh, Di oke. Mal- di Malaysia ada, di Malaysia, di India juga ada kecap manis, tapi ya cuman pabriknya nggak banyak kayak di Indonesia gitu. Oh, oke. Nah, itu kecap manisnya mereka punya kecap manis versi sendiri atau memang kecap manis kita gitu mereka akhirnya bikin versi mereka juga apa gimana? Yang di Thailand atau yang di luar Hmm. di luar Yang negeri. di luar negeri itu Kaseto yang di Yang Thailand di atau di luar Malaysia. negeri taste-nya beda banget sih. Taste-nya beda banget sama Tapi taste namanya kecap tetap kecap di manis. beda-beda. Aduh, aku lupa bahasa bahasa Indianya apa. Oke, tapi Jadi rasanya kayak kecap manis. ya ya, jadi memang fermentasi kedelai yang dimaniskan itu. Nah, Oh, uh, oke. terus kalau di Sumatera ada beberapa yang udah saya koleksi, ada di Padang ada kecap kecap manis, di Makassar juga ada kecap manis. Oh, oke. Yang kayak di Makassar itu rasanya kayak gimana, Kak Seto? Kalau kamu Nah, nyobain kecap itu apa yang dilakukan? Dituang dulu ke sendok, dilihat warnanya, lalu gimana tuh supaya biar berasa bumbunya itu gimana? biasanya sih aku kalau nyobain Cara lagi tasting kecap. lagi Nah, kecap testing tuh biasanya pakai jadi sebenarnya ini nggak ada yang maksudnya ini ngikutin cari sendiri cara, ya, ngulik sendiri ya ya. nyobain sendiri, ini ngikutin cara gimana kopi testing sih sebetulnya gitu. Waktu itu aku Oke. ikutan sekolah sensori gitu buat kopi, jadi Mm-mm. mencoba bisa nggak sih Oh, ya 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 ya. pengetahuan yang disensori kopi itu dipraktekin di kecap gitu sebetulnya kayak gitu. Jadi Oh. biasanya
Biasanya Gimana caranya? aku pindahin dulu ke mangkok-mangkok kecil gitu. Nah, terus ya kita lihat teks konsentrasinya ya. Eh, misalnya tingkat kekentalannya, terus warnanya kan bisa kalau diangkat kelihatan mana yang pekat, mana yang agak coklat gitu. Terus baru Oke. baru dicobain tingkat manisnya, terus nanti asinnya ada di mana. Terus selain itu kita nemu flavor apa lagi gitu. Nah, kayak gitu sih sebetulnya. Nah, Nah, itu cuman berarti apa? ya ya Rasa cuman rasa rempah yang selalu rasa rempah yang nyaris selalu muncul tuh apa berarti? Biasanya. eh ngohyong itu campuran antara pekat, terus kayu manis, cengkeh, itu tuh hampir ada lah gitu semuanya. Oke ya. Selalu ada rasa itu ya. Jadi Ya, nggak cuman manis doang gitu ya. ya. Nah, cuman Nah, ada di beberapa kota yang rasanya berbeda. Kayak misalnya di Cirebon. Di hmm? Cirebon itu eh, walaupun namanya kecap manis, tapi asinnya panjang gitu, lebih berasa dominan. Terus Oh, oke. ya kecap manis di Pontianak juga lebih encer dan asinnya lebih lebih banyak gitu kayak gitu. Kalau di Pontianak dicampurnya pakai masakan apa kalau di masakan sana? Biasanya. Biasanya Kalau biasanya kasih tau lihat. ada yang pakai telur kecap gitu kan, telur Oh kecap, iya. Aduh, enak terus banget itu. buat terus buat mie goreng yang kayak gitu sih banyak pakai. Tuh, ya kan? Di Pontianak aja ya, sama kayak kita ya di sini di Pulau Jawa, nasi sama kecap sama telur juga udah enak gitu ya. Kayaknya, aduh, udah Betul deh, betul. udah paling bener itu ya. Oke. Nah, apa namanya? Nah, kita ini mau sekarang nanya-nanya nih sama Kak Seto, kecap favoritnya Kak Seto ya, sebagai yang sekarang lagi senang ngumpul-ngumpulin kecap. Nah, sebetulnya sebelum kita ngomongin apa sih 5 merek ini, pasti teman-teman bisa berbeda pendapat ya. Silakan ya teman-teman. Um, Itu ada beberapa pertanyaan, ibu produser udah mencatat ya. Teman-teman boleh tulis tadi, Trian nanyain kalau di daerahnya ada merek kecap apa, bisa tulis di kolom komen, atau misalnya ada suka dengan merek kecap apa, nah boleh juga ditulis di kolom komen ya. Nah, Kak Seto, sebelum bertanya 5 merek kecap yang kamu suka, sebetulnya apa sih pembeda kecap secara umum ya gitu ya? Uh, apa pembeda kecap antar daerah gitu? Apakah rasanya, kekentalannya, warnanya gitu? Secara umum tuh apa? Oke, yang udah saya Atau coba susah-susah mirip-mirip gitu? Tapi kan bisa kalau udah sering nyobain kan pasti wah emang ada bedanya gitu. Kalau kita kan kayaknya udah kayak semua sama aja gitu. ya, yang saya coba sih sebenarnya salah satunya adalah bahan baku. Jadi gula aren ini juga rasanya beda-beda nih di tiap daerah. Oh iya Gitu. bener, gula aren ini beda ya, bener-bener. Oh. Nah, perbedaan gula aren ini juga nanti Oh berpengaruh iya, sama rasa kecapnya gitu. oh Nah, iya. terus penggunaan kedelai. Ada yang Hmm. pakai kedelai hitam, ada yang pakai kedelai putih. Itu juga berpengaruh sama rasanya. Jadi di Jawa Oke. Timur tuh rata-rata pada pakai kedelai hitam gitu. Kalau di Bandung misalnya kebanyakan Hmm? pakai kedelai putih gitu sih pabrik-pabriknya. Oke. Kalau pakai kedelai putih rasanya kayak gimana dibanding kedelai hitam? Pakai kedelai hitam tuh lebih apa ya bahasanya? Lebih berasa gitu, lebih lebih aromatik gitu sih si rasa kedelainya tuh lebih lebih kerasa gitu. Oh, oke. Si Kalau si pakai bau kedelai si bau kedelainya gitu. Kalau pakai kedelai putih itu keluar umaminya aja oh, sebenarnya. oke. Umaminya ya plus manis ya, tapi kalau rasa kedelai Ya, hitam itu lain ya. Em, ya, Rasa gurihnya beda lagi ya. gitu. Terus apa lagi ya yang ngebedain? Ya, terus ngebedainnya biasanya selera dari masing-masing daerah tadi ya. Jadi kayak misalnya di Cirebon gitu, di Cirebon itu ya kalau kita mau cobain berbagai macam kecap Cirebon, misalnya udang sari, terus di Majalengka ada majam menjangan, ada matahari, ada apa lagi ya, roda terbang gitu, Ya. roda bersayap gitu. Nah itu tuh rasanya tuh relatif belakangnya ada asinnya gitu. Oh, Jadi oke. jadi dia nggak pure manis doang gitu. Nah beda kalau di
di Jawa misalnya kecap kencana, terus cap gentong, cap ahli masak misalnya gitu, Mm, mm, mm. cap lele. Nah itu tuh ya manis banget gitu si kecap-kecapnya. Oh, oke. Nah, yes, oke. Nah, sekarang mau tanya nih, kalau untuk Kaseto apa 5 kecap kesukaan Kaseto dan kenapa? Oke, Dan buat cocoknya dimasak jadi apa masing-masingnya? oke, buat kecap meja tuh maksudnya dia menjadi cocolan apapun gitu. Jadi kita nemu Oh iya, kerupuk, kasih pokoknya kecap. cocok buat apapun, semua orang pasti relatif suka gitu ya. Nah, Iya, itu ya apa itu? buat saya yang kecap meja di rumah saya itu Tuh, apa tuh? eh, cap SH Oke. Benteng. Ya, kenapa? Karena dia eh, selain manisnya sedang gitu, manisnya sedang, tapi dia juga ada gurih dan asin di belakangnya. Jadi dia kalau pagi-pagi ketemu tahu rebus aja udah cukup sebenarnya gitu. Waduh, tuh ya, orang Bandung banget nih yang ngomongnya. Tahu Gitu ya. nah. Itu kemudian karena saya jualan gudeg gitu. Terus Oh, baru tahu saya kasih suka tahu aja gudeg. dan suka bikin baceman gitu. Nah, itu biasanya saya pakai uh, kecap cap anggur atau kecap lele. Jadi lagi ada yang mana. Dua-dua ini kental banget soalnya gitu. Kental dan manis gitu. Itu dari daerah mana? Nah, kalau cap lele ini dari Pati. Tapi Oke. sekarang kan udah bungkusnya udah ada yang pouch gitu ya, jadi bisa traveling jauh. Nah, terus kalau anggur dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Berarti berarti jualan bacem dan gudeg apakah gara-gara tadi memanfaatkan kecap memang dari dulu jualan itu? Oh enggak, itu produk pandemi sih sebenarnya. Jadi kan saya ada kitchen lab tuh sebetulnya. Saya punya kitchen lab, berhubung pandemi nggak ada kerjaan, jadi kitchen labnya daripada nganggur jualan gudeg gitu. Yes. Langsung dikaryakan ya kecap-kecap kesayangannya. Nah, tadi Terus udah 3 merek. Apalagi tiga nih? ya. 2 lagi nih Kaseto. Nah, terus ada lagi nih kecap cap kunci. Cap kunci ini produksinya Tintin. Jadi Tintin tuh punya beberapa merek. Ada cap kunci, ada SK kalau nggak salah. Nah, yang cap kunci ini enak banget sebenarnya buat kayak bakso tahu dicampur soto gitu. Tapi sotonya tipikal soto Garut gitu ya, soto Sadang masih masuk pakai si kecap Tintin ini, kecap cap kunci gitu. Kecap Nah, cap kunci. Dia ya. rasanya kayak ada apanya sih? Dia ada kayak ada rempah apanya dia? Rasanya lebih kayak gimana? Kalau sebenarnya kalau kita coba aja sih si kecap cap kunci ini relatif manis. Manisnya kuat gitu, banyak gitu, menutupin rasa asin dan rasa umaminya. Makanya dia sebetulnya harus masuk ke kuah-kuah yang misalnya kayak soto ahri itu dia pakai kecap cap kunci karena kuahnya dia berempah gitu kan, kuahnya berempah terus hampir kayak kuah kari gitu. Dikasih kecap yang manis langsung campur kan dia asin gurih manis jadi Aduh, balance enak gitu. banget. Aduh. Kayak gitu. Sayangnya kita nggak sambil nggak ngemil bareng. Sebenarnya Ya. kalau misalnya kita sambil testing enak sih gitu. Oh iya Misalnya 10 benar. kecap terus kita cobain satu-satu itu Oh seru sih iya sebenarnya. benar. Kita bisa lakukan blend kali ya di Facebook Live ya Ya, Mina. Tapi ada kita di YouTube kita aku live kok di bisa mana? dilihat. Di mana? Ada di mana? Ada di YouTube saya namanya judulnya Betal Kecap, bisa dilihat. Nah, tuh ya teman-teman ya. Kalau buat yang penasaran. Tuh ya. Lalu, nah sebutin dong satu lagi, satu merek apa lagi? Udah Satu ya? lagi ya. Satu Satu lagi. lagi. Satu lagi Kita nih. pada nyatet nih, pengen beli ini semuanya. Biasa kalau itu kalau mau gampang di online ada ya Kaseto sekarang ya. Nah, berarti kalau satu lagi yang ada di online adalah kecap cap sawi di Kediri. Gitu. Itu Nah, itu udah kecap udah tua juga tuh umurnya iya, di sana. udah. Iya, itu andalannya Kesayangan orang Kediri lah. Kayaknya orang Kediri. kalau misalnya kita pergi ke Kediri terus kita mau makan apa aja, tukang sate, tukang soto, Disitulah apapun ada itu dia. ya kecap sawi. Nah, Nah, itu juga sama kayak sebenarnya aku tadinya mau ngomong kecap andalan kelima adalah cap jempol dari Lasem.
Karena di satu Oke. kotak asam itu kecapnya kecap jempol semua. Semuanya Ya, nyaris nyaris. ya Semua yang saya kompak lihat pakai ya. jempol. Jadi pas saya ke tukang nasi goreng pakai, terus Oke. di warung makan gitu kecap yang ada di mejanya kecap jempol gitu. Hampir Oh. semuanya pakai kecap jempol kalau di Oh iya, Lasem. iya. Oh gitu ya. Jadi makanya lalu kayaknya kalau tukang jualan gitu ya, kaki lima gitu ya, pasti mereka bangga banget menunjukkan kecapnya. Itu terjadi di mana-mana ya Kak Seto? Nah, tapi untuk di kota besar saat ini enggak. Jadi kemarin pas aku di Bandung ya, di Bandung nih menarik gitu. Dulu kalau misalnya pas lagi keliling-keliling tuh kita bisa lihat oh kecap ada yang pakai kecap ini, pakai kecap itu. Nah, pas kemarin bikin film dokumenter, nyari tukang kecap, nyari tukang dagang yang kecapnya masih botolan gitu. Hah? Enggak, ternyata sekarang udah banyak yang pakai apa namanya dipindahin ke botol plastik gitu loh. Oh, oke. Ya, Lebih karena praktis kali. Berat kan ya bawa botol-botol itu. betul, selain Kalau selain lebih jualan. praktis juga belinya jadi lebih murah kan harganya karena Iya, refill. iya gitu. Gitu. Emang itu the pride ya. Kalau kita pergi ke tukang sate kemana itu kayak pride banget gitu dipajang gitu dia pakai kecap apa Iya ya. betul betul betul. Ya, Nah, kayak oke. kalau yang tukang jualan yang besar-besar gitu kayak misalnya sate yang atau tongseng yang omsetnya besar itu biasanya kecap Mm, botolnya ditaruh di depan. tuh ya. Jadi pokoknya tidak lain tidak bukan kita menggunakan kecap ini gitu ya. Ya Gitu. betul. Lalu kalau dari pabrik-pabrik kecil nih sebelum kita pergi ke pertanyaan sahabat Femina, kalau merek-merek dari pabrik kecil tuh biasa mereka bisa bertahan nggak sih Kak? Kenapa lalu mereka misalnya gulung tikar dan hilang gitu loh, dan menjadikan kecapnya langka? Kenapa? Yang pertama karena penjualannya hanya di kota sekitar Oh nggak gitu. nyebar. Dia Ya, nggak ikutan, dia nggak masuk di marketplace kali ya harusnya kan? iya gitu ya. Masuk Nah, marketplace terus harus dari ada. situ juga kemudian turun waris biasanya, turun waris Oh, gitu kan, turun waris terus anaknya nggak ya. ngelanjutin gitu karena anaknya jadi dokter atau jadi arsitek di kota besar misalnya gitu kan. Heeh. Nah, jadi nggak ada yang ngerjain misalnya itu kayak terjadi sama kebenaran ada. Nah ini kecap kepala sapi. Nah, kecap Oh, kepala sapi ini di Tasik. Jadi sekarang itu kaseto itu lain lagi sama yang cap sapi. oh beda lagi, ini kepala sapi. Nah, Oke. nah ini Kayak ini gambar dari abon Tasik. ya? Iya Kayak lem benar-benar. abon. Nah ini di Tasik ini juga kata ini kebenaran saya dikasih sama teman sama Kang Uyung Arya. Nah kata dia jadi kecap ini tuh harus pesen. Kalau enggak orangnya nggak bikin sekarang Wah, karena dia cuman bikin tinggal untuk langganan-langganannya dia gitu langganan-langganan oh. misalnya yang udah ngelanggan tukang nasi goreng atau tukang kupat tahu misalnya gitu begitu. Hmm. Oh iya ya. Jadi teman-teman makanya kalau kita ke daerah kita harus melestarikan. Karena itu justru jadi unik kan ya, tiap kecap itu jadi ada keberagamannya. Jadi pokoknya kalau ke daerah harus bawa pulang kecap ya. Dan tahan 2 tahun ya Kak Seto ya. Bahkan lebih dari Ya itu Kak Seto rata-rata kan nggak keracunan ya. Baik-baik sejauh ini aja. sih belum ya sejauh ini Iya. belum Malah keracunan. makin suka kecap dia teman-teman ya. Setelah makan itu. Nah, nih masih satu lagi pertanyaan dari aku. Boleh Terakhir, dong. tip masak pakai kecap biar jadi super enak. Tuh, aku udah kayak iklan Waduh. nanyanya. Kena apa Nah, cara rahasianya? jadi ini kalau bakar-bakaran. Kalau bakar-bakaran itu sebenarnya kita bisa pakai dua jenis kecap. Ini aku belajar dari tukang sate sebenarnya. Ah, 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 ah. Jadi jadi ini salah satu aja. Kamu Jadi jadi kamu kita bisa stalking pakai. ya? Kamu Iya, stalking tukang sate itu kamu perhatikan cara dia mengguyur kecapnya, cara dia apa gitu. bener soalnya ternyata ada yang kental, ada yang encer. Penasaran nih kenapa yang ini kan Oh, kalau sate dituang pertama tuh, yang dituang pertama ke daging yang masih mentah itu iya. kecapnya encer biasanya. Oh, Nah, lalu terus kalau udah mateng, dia ganti jadi kayak udah mau mateng tuh dia ganti jadi kecap yang kental. Nah, kecap yang encer ini biasanya eh, itu supaya gampang ngeratain ke dagingnya, ya. terus dibakar dan nggak gosong karena
dia nggak terlalu manis. Nanti Oh, pas udah mau matang, baru dikasih kecap yang bener-bener manis, oh, dia langsung caramelize gitu. oh gitu. Nah, ini Iya, sih baru tahu ya ada dua ya. cerita dari tukang sate gitu. Ini macam kita pergi ke restoran sushi, sushi teman-teman ya, karena kita suka bingung nih, soy sauce-nya ada dua nih, yang kental sama yang encer, buat yang mana gitu kan. Ternyata kecap nggak ada. Coba kalian perhatiin deh teman-teman ya, kalau kita jajan street food, nah lihat itu abangnya tuh, bener nggak tuh metodenya sama si kayak kaseto itu tadi. Iya, Nah kan, sekali bahkan kalau kita mengoleksi foto-foto gitu bisa berharga loh ya, karena kayak kaseto juga pasti sering ngoleksi foto-fotonya ya. iya sekarang sih dari museum digital sih biasanya aku dapatnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah ngoleksi lama, mereka juga biasanya udah punya hunter si Oh, collection itu. Jadi mereka punya tuh si berkas-berkas foto ataupun misalnya oke. dokumen-dokumen kecap loh, banyak banget loh. Sampai paten merek aja mereka ada yang punya. Jadi dokumen Oh, paten merek kecap-kecap iya. zaman dulu tuh ada. Hebat banget ya, itu berharga banget itu, bagian Iya. koleksi. Nah, bagian koleksi. Nah, kata ibu produser, saatnya kita hanya punya waktu 5 menit lagi. Waduh, Oh, pertanyaannya siap. banyak banget. Tadi dia nanya, di luar Jawa ada nggak pabrik kecap manis? Sudah terjawab ya. Lalu, um, dari Maria, Kak Seto, coba nih, mungkin dia tahu kamu YouTuber ya. Kak Seto coba bikin konten kopi susu kekinian pakai kecap. Apakah diterima idenya? Waduh. Nah, oh ya, dipikir-pikir dulu kayak dari mukanya itu ya, kita nilai ya. Iya. Aku Nah, sebenarnya aku bikin konten YouTube lebih lebih edukatif sih. Jadi maksudnya mencoba nggak bikin yang ajaib-ajaib gitu. gitu ya, gitu. Tapi kayak nanti kita lihat ya di YouTube-nya Kak Seto, tapi dia suka ngelucu juga kok ya, nggak cuma selalu serius ya. Nih, dari My Healthy Feby. Nah, dari namanya aja My Healthy Feby, pasti Aduh. pertanyaannya healthy nih ya. Dia tanya, Kak punya rekomendasi kecap lokal yang nggak pakai MSG nggak? Hmm. Hmm, bikin sendiri aja lah gitu. Nah, Tapi masalahnya Feby udah tahu jawabannya berarti ya, gitu. Mungkin Feby, Feby ada beberapa kalau kita pergi ke toko organik, toko bahan sehat itu kan mereka ya kadang beberapa brand kecil gitu yang kecap menjalankan yang sorghum kalau punya nggak bisnis salah. produk sehat, mereka bikin kecap sendiri kok dan Ya, tanpa MSG ya gitu ada ya. di kayak toko organik gitu ada kecap Yes. sorghum kalau nggak salah ya. Itu salah satu. Nah, iya sorghum juga bisa tuh ya dijadikan kecap. Nah, dari Akuil Nasintari. Hmm. Mengapa bakso tahu Bandung rata-rata pakai kecap merek A, sedangkan sate pakai merek B? Nah, oke. Aku pernah bahas sebenarnya kenapa tukang bakso tahu biasanya pakai kecap anggur. Hmm. Jadi kecap anggur ini dia kental banget. Dia kental banget. Terus jadi kalau kena yang kukus-kukus, kukus tuh beruap kan dia. Jadi Uh-uh. pas lagi pas lagi kena tuh langsung si kecapnya tuh masih masih bisa apa ya namanya, masih bisa Nempel. nyampur gitu. Iya Ya. nempel gitu. Kalau misalnya Oh. dikasih kecap yang encer, hilang langsung tuh Bye dia. kecapnya gitu. Nggak Nah, bersisa. betul. Jadi biasanya yang kecap kalau tukang bakso tahu itu biasanya pakai kecap cap anggur gitu. Nah, kalau sate-satean kalau di Bandung, kalau sate-satean itu biasanya pakai kecap cap noni. Jadi yang di akhir itu, yang tadi aku bilang yang kental terakhirnya cap Ya. noni biasanya. Gitu. Oke, itu ya. Terjawab ya Mbak Akulina. Nah, oke. Dari Bene Luisa, Kak pernah icip, semuanya ikut-ikutan manggil kakak nih ya. Kak, kenapa nggak manggil Mas atau Kang? Dia orang Bandung, Kang. Kak pernah icip kecap-kecap di luar Indonesia nggak? Ya, tadi sebenarnya udah Tadi udah ya? dibahas ya. Nah, Udah ya? Oke, tuh. Tadi ada yang bilang juga Kak Ervan. Ervan bilang iya, favorite kecap anggur, tuh ya. Tadi Kak Harnas juga bilang iya, betul ada. Kak Harnas, iya betul adanya apa Kak Harnas? Ini pertanyaan terus berjalan obrolan.
itu tidak ada depannya. Betul apanya gitu Kak Harnas ya, gitu tadi. Ini apa yang debatable? Ayo, siapa tahu kita bisa diskusi nih, seru pasti ini. Nah, ya mungkin ini sebagai sesama penyuka produk fermentasi, Kang Benar. Harnas dari Jalan Sutra dan Kak Seto dari Pati Gastronomi bisa tuh ya Soalnya aku berdiskusi banyak ya, banget belajar dari Kang Harnas gitu. Aku banyak banget belajar. Tadi aja sebelum ini dengerin live tempenya, live kedelainya Kang Harnas aku. Nah, gitu ya. Master of segala Fermentasi. ya, teknologi pangannya dan fermentasi. Oke. Nah, ini sebetulnya waktunya kata tinggal 5 menit lagi. Mungkin saya pilih satu pertanyaan lagi ya. Ada beberapa. Tunggu, satu pertanyaan lagi. Oh, kalau koleksi kecap udah expire diapain ya, Kak? Oke. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke tujuannya mengoleksi ini. Kalau saya tujuannya adalah yang pertama documenting gitu. Documenting si kecap-kecap. Jadi siapa tahu nanti 5 tahun lagi pabriknya udah tutup gitu kan. Tapi kalau kita nggak, nah itu misalnya tuh cap tawon misalnya. Nah kalau pabriknya udah tutup, nggak ada yang menyimpan, ya hilanglah cerita tentang kecap dan pabriknya itu gitu. Nah terus itu sih. Jadi yang saya lakukan adalah saya menyimpannya gitu. Menyimpannya dengan baik. Jadi maksudnya ditaruh, dilapin gitu kan, di suhu yang bagus gitu. Jadi kecapnya nggak jamuran juga gitu. Kayak gitu. Oh, iya ya. Tuh ya, walaupun dia gula dia bisa jamuran guys si kecap ini. Oke. Lalu ada Ya, yang bertanya pertanyaan terakhir, boleh Bu Produser satu lagi. Ada yang nanya, kalau kecap kan makin tua harganya naik nggak? ini lucu juga sih sebenarnya kalau kita bisa melakukan itu ya. Sebenarnya Ayo, kalau misalnya kamu ada harus riset, kamu harus merusak harga cabai di pasaran. Ayo, kamu diciptakan aja. ya Sebetulnya, kayak misalnya ini ada satu kecap cap dapur dari Sinhua. Ini nyarinya di Solo susah banget karena oh gitu. dia dia cuman ngedrop ke tukang jualan aja. Dia maksudnya tukang jualan makanan. Jadi dia nggak jual retail di pasar. Oh, dia milih-milih konsumen dia ya. Kalau Iya dia sayang gitu. baru dia kasih, ya. Gitu. Jadi Kalau nggak kenal, cuman sorry, dia nggak ngasih ya. Coba lihat lagi labelnya gimana. Tadi Kak Seto liatin labelnya lagi, lucu deh. Nah, nah, oh unik banget. Ya ampun, ya old school ya labelnya ya. betul. Oke. Ini baru kan ininya udah 14 Maret 2023 nih si expirednya kan. Itu Jadi ya. ini baru dapat minggu kemarin sih aku dari pas pulang dari Solo. Gitu. Oh, oke. Sip. Berarti dokumenternya bakal keluar kapan nih? Bakal rilis Kak Seto? Harusnya di akhir Februari ini, tapi kemungkinan mundur sedikit lah karena ada. Jadi sebenarnya udah jadi nih ceritanya, cuman kayak kalau ditambahin satu segmen lagi lucu deh gitu. Jadi Kurang kecap tetap ya. mau kan. Oh, ada kurang Jadi sedikit. tunggu aja bakal di upload di YouTube channel saya Seton Ruseto, dan juga teasernya bakal ada di Instagram Seton Ruseto juga. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong sahabat Femina, ini adalah kecap di rumah saya. Kecap tawon, manis, gurih, perusahaan kecap Eka Jaya dari Madiun. Kak Seto punya Ya, nggak? ya ada. Ada ya? Itu kalau di Madiun ya, kalau di Madiun Terkenal biasanya banget. dipakai buat, sorry apa? Oh iya, terkenal banget Sorry nih di Madiun putus-putus. ya. Buat apa ini Kak Seto? Iya di Madiun. Kalau di Madiun biasanya buat tukang sate, tukang soto, itu soto Ya. Madiun kan enak tuh. Ya. Terus sate-satean juga dipakai, ayam bakar pakai juga itu. Oh, Halo, hilang suaranya. Suaranya hilang. halo. Ya. Nah, Oke. Oke, sorry, sebentar. Tadi ada ya. sinyal sedikit. Oke, baiklah Kak Seto, terima kasih sekali atas obrolannya yang membukakan mata kita ya. Walau dekat dengan kita, bahkan ternyata kita nggak terlalu tahu banyak gitu tentang kecap ya. Sahabat Femina bisa follow @seto.nurseto di Instagram kalau mau dengerin cerita dia lebih lanjut tentang kecap. Dan dia juga mau lihat teaser-teaser kecapnya ya. Walaupun sebetulnya saya bukan penyuka kecap,
tetaplah saya harus punya kecap ini karena suami saya orang Jawa, jadi harus punya kecap di rumah, gitu ya. Nah, Gitu, ya kayak kan? gitu memang. Jadi aku juga pernah pernah jalan-jalan, ini cerita seru dikit. Pernah jalan-jalan di satu supermarket di Jakarta yang menjual macam-macam kecap. Terus tiba-tiba lagi lihat-lihat, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Baru kali ini saya ngeliat orang ngeliatin kecap sedetail itu, katanya gitu, kata ibu-ibu itu. Terus dia nanya, terus aku bilang, oh iya, ini emang kerjaan saya ngoleksi kecap. Hah, ngoleksi kecap? Kata dia gitu kan. Terus, coba tunjukin satu kecap yang paling enak kata kamu, gitu kan, kata ibu-ibu itu. Terus, aku nunjuklah kecap SH, karena aku paling suka itu kan. Terus, oh gitu ya, kalau kata saya kok yang paling enak Mirama ya, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, pasti ibu orang Semarang ya. Aku bilang, loh, kok tahu saya orang Semarang? Kata gitu. Ya kan kecapnya dari Semarang, Bu. Aku bilang gitu. Oh beneran, berarti kamu ngoleksi bener, katanya gitu. Buat si ibu mah ngetes. Ibu cuma ngetes ya. Tuh, ternyata yang ditanya ngoleksi, say. Oke. Thank you banget Kak Seto atas waktunya. Siap. Di sela-sela mengajarnya, di sela-sela segala banyak kesibukannya juga. Oke, thank you banget. Pokoknya kalau ada yang seru-seru lagi tentang kecap, jangan lupa kasih tahu kita juga kalau dokumenternya sudah rilis ya Kak Seto ya. Kita pengen Siap, belajar nanti. lebih banyak tentang kecap dan menikmati jalan-jalan kamu ke pabrik kecap. Sama-sama. Nanti Oke. kita sharing lagi. Ya, terima Thank you. kasih. Sehat-sehat ya Kak Seto. Sahabat Oke. Femina, terima kasih. Bye. Dadah. Terima Dadah. kasih yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih loh kemarin teman-teman yang sudah ikutan lomba LRE, Lomba Resep Enak versi Nasi Goreng. Sudah ada sekitar 387-an entries ya, 380-an entries. Ditunggu pengumuman pemenangnya ya. Oke, soon. Kita sedang menguji coba resep-resepnya. Jadi ditunggu siapa yang akan memenangkan 3 panci set dari Femina ya. Kita akan juga mengumumkan siapa juri rahasia kita ya yang akan ikut membantu menilai nasi goreng kreasi sahabat Femina. Oke? Nah, jaga prokes. Jangan lupa vaksinnya sebagai booster, sebagai proteksi diri. Saya Trianur Agustina. Sampai jumpa di cerita makan atau di cerita masak berikutnya. Sehat selalu. Sampai jumpa.